Masyaallah muslimin rahimakumullah. Banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita ini dan dapat kita ambil hikmah. Di antaranya adalah pensil. Pensil itu kalau kita lihat dia sangat sederhana. Pensil itu dia itu apabila sudah tumpul, ini pelajaran pertama, maka kita butuh kerok untuk kita meruncingkannya kembali. Begitulah ibaratnya seorang manusia, seorang muslim seharusnya demikian. Karena ketika kita sibuk dengan dunia ini, kita makin tumpul. Visi dan misi kita selaku muslim ini kian hari kian menipis. Kita tidak tahu lagi mau kemana kita akan kemana dan seterusnya. Maka kita butuh untuk meruncingkan kembali visi dan misi itu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya ketika kita bangun pagi dengan rasa kantuk yang sangat berat, di saat orang-orang lain mungkin ya kita berkesulitan, orang juga sudah sholat di rumah-rumah sana atau di tempat-tempat lain, itu sangat berat. Tapi kita menempa diri kita. Gerakan pemuda suku itulah di antara visi-misinya ingin meruncingkan visi-misi kehidupannya. Apa hakikatnya, untuk apa dia hidup di dunia ini, mau kemana nantinya. Maka dia meruncingkan, walaupun berat, walaupun itu sakit, tapi hasilnya adalah dapat meruncingkan, dan pensil itu pun dapat digunakan kembali. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari pensil itu, pensil kalau kita perhatikan, mungkin adik-adik kami di sini sering menggunakan pensil. Pensil itu biasanya di atasnya itu ada penghapus, ada stip. Jadi pensil itu apabila dia menulis sesuatu dan tulisan atau karya atau hasil daripada coretan pensil itu ada sesuatu yang salah, maka dia dengan cepat menghapusnya. Ibarat itulah manusia. Manusia itu pasti tidak luput daripada kesalahan. Maka terus menerus kita menghapus dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kali dosa yang sebenarnya kita lakukan di dunia ini dengan sengaja atau tidak sengaja. Keluar dari masjid ini saja mungkin kita sudah memandang, kita buka TV sudah kita lihat apa-apa. Bukan TV saja, HP saja sudah sedikit kita ini ada semuanya. Tapi lagi-lagi Allah masih memberikan mata ini. Tapi betapa banyak orang punya mata dan tidak bisa melihat. Allah masih memberikan kepada kita mata dan kita bisa melihat. Maka oleh ulama mengatakan sumber dosa itu pada hakikatnya ada dua. Secara garis besar, yang pertama dikarenakan mengerjakan dosa, mengerjakan yang Allah haramkan. Yang kedua karena meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan, mengerjakan hal-hal yang Allah haramkan, itu yang pertama. Kemudian meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Maka untuk itu kita terus untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang bertanya, kenapa kita perlu beristighfar setelah sholat? Bukankah sholat itu pekerjaan dunia? Bukankah dalam sholat itu kita bertakbir, kita baca surah Al-Fatihah, kita rukuk, sujud, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, kita beristighfar, astagfirullah. Ditanya suatu ketika itu oleh para orang yang bertanya kepada seorang guru. Guru itu menjawab bahwasanya maksud atau hikmah kita beristighfar
setelah sholat itu bukan dikarenakan kita baru mengerjakan pekerjaan mulia kemudian kita beristighfar, atau juga ada yang mengatakan bahwa saya tidak beristighfar mungkin ada yang kurang-kurang dalam sholat kita. Mungkin itu ada benarnya, tapi beliau menyebutkan bahwasanya kita beristighfar setelah sholat itu karena kita baru saja keluar daripada dimensi ketaatan, yaitu sholat. Kita keluar kepada dimensi yang mana kita tidak tahu apakah kita akan berbuat taat atau maksiat. Maka sepanjang kita keluar dari sholat itu menuju sholat berikutnya, lisan kita sebaiknya segera atau selalu beristighfar kepada Allah. Karena dengan adanya istighfar itu akan mendatangkan rahmat, baik kita melakukan dosa atau tidak. Karena Rasulullah SAW beristighfar 70 kali dan beliau tidak berdosa. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ada sebuah cerita juga. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, apa yang mesti aku lakukan? Apa yang duluan yang pertama aku kerjakan? Beristighfar dulu atau bertasbih dulu? Astagfirullah dulu atau subhanallah dulu?" Bagaimana jawaban guru ini? Misalkan engkau memiliki pakaian yang kotor, apa yang engkau lakukan? Engkau semprot minyak wangi dulu atau engkau cuci dulu noda yang ada? Apakah kita ketika melihat pakaian kita kotor, kita semprot baru kita cuci, atau kita cuci dulu baru kita semprot minyak wangi? Dari jawaban yang sangat mengenai, ternyata jawaban yang sangat singkat dan mengena. Ternyata kita harus beristighfar dulu, kita bersihkan dosa-dosa kita dulu, baru setelah itu kita bertasbih, tahlil, tahmid. Karena itu pada hakikatnya adalah tajmil, adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala setelah kita membersihkan dosa-dosa kita. Masyaallah muslimin, pelajaran yang ketiga dari pensil tadi, bahwasanya pensil itu dia terdiri dari dua bagian. Ada bagian luar dan bagian dalam, lahir dan batin. Namun pada hakikatnya yang paling penting itu adalah bagian dalamnya, itu mata pensil itu. Kalau tidak ada mata itu tidak mungkin akan ada tulisan, akan ada hasil daripada pensil tersebut. Ibarat itulah manusia. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kita ini. Ganteng dia, cantik dia, mewah kehidupannya, memiliki mobil ratusan dan seterusnya. Itu semuanya adalah cover. Yang paling penting adalah hati kita. Apakah kita benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sendiri ataupun di saat ramai-ramai. Namun bukan berarti cover itu tidak penting. Cover juga penting. Di saat kita mencari misalnya buah durian, pastinya kita makan itu isi dalamnya. Tidak ada mungkin orang yang sampai saat ini makan luarnya. Tapi isi itu tidak mungkin ada tanpa ada luarnya, tidak akan mungkin terjaga tanpa ada luarnya. Maka luar dan dalam ini perlu kita seimbangkan. Maka Sayyidatina Aisyah pernah mengatakan, manusia ini, betapa banyak manusia ini sibuk memikirkan lahirnya, lupa memikirkan batinnya. Padahal ketika lahir ini dia merasakan haus, dahaga, lapar, dia mencari makan. Kita akan setelah ini mungkin lapar, kita makan kue, minum air, minum kopi dan sebagainya. Pada hakikatnya ruh ini juga lapar dan dahaga. Maka salah satu obatnya adalah kita beribadah.
berpuasa itu pada hakikatnya kita memberikan asupan gizi bagi ruh kita. Kemudian masyarakat muslimin rahimahumullah, yang keempat hikmah yang dapat kita ambil dari pensil itu adalah bahwasanya pensil itu tidak mungkin menghasilkan karya, tidak mungkin menghasilkan tulisan-tulisan kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu. Kalau tidak mungkin apabila tidak digerakkan oleh tangan. Ini ibaratnya manusia ini tidak mungkin menghasilkan sesuatu prestasi-prestasi tanpa ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini itu pada hakikatnya bukan karena kita sehat. Bukan kita karena luang waktu juga. Karena betapa banyak orang yang sehat namun tidak datang ke masjid. Betapa banyak orang yang dekat rumahnya ini, rumahnya berdempetan dengannya, tidak hadir juga ke masjid. Betapa banyak orang punya luang waktu, dari malam itu ramai sekali orang di kedai kopi. Punya luang waktu semua, tapi tidak semuanya bisa hadir ke masjid. Karena banyak juga orang-orang yang sakit yang hadir ke masjid. Ini menunjukkan bahwasanya yang menggerakkan kita ini pada hakikatnya adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima dari pensil itu, karena kan waktu yang terbatas, adalah pensil itu pasti meninggalkan coretan, tulisan yang harganya itu ada yang ratusan juta sebuah tulisan. Ada juga tulisan isinya adalah kebencian dan itu tidak ada harganya. Ibarat itulah manusia. Pada hakikatnya manusia itu adalah hadisun, al-insanu hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa. Manusia itu menjadi pembicaraan orang-orang setelah kepergiannya. Maka jadikanlah pembicaraan mereka pembicaraan yang baik tentang kita. Sebuah syair mengatakan, waladatka ummuka ya bani adam baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura. Manusia kita semua di sini pasti ketika dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan menangis. Tidak ada seorang pun lahir dari rahim ibunya dia ketawa, dia bernyanyi dan seterusnya, dia berpuisi. Tidak ada kita temukan. Orang-orang yang datang pada saat kita lahir, pada saat seorang bayi lahir, semuanya senang. Masya Allah, kalahirlah, kalahirnya, kalahirnya umur, semuanya bergembira. Kemudian syair ini melanjutkan, ihris ala amalin takunu bihi idza yakuna haulaka dhahika masrura. Bertamaklah, bersegeralah berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya sehingga ketika engkau mati meninggalkan dunia ini, engkau tersenyum dan orang-orang yang ada di sekelilingmu itu sedih karena sudah kehilangan seseorang yang sangat berharga di tengah-tengah kehidupan mereka. Itulah pada hakikatnya kehidupan seorang muslim itu. Ketika dia lahir, dia sedih. Kemudian orang-orang di sekitarnya senang atas kedatangannya. Ketika dia meninggalkan dunia ini, orang-orang lain sedih dan dia ini senang. Karena ada juga orang-orang yang gembira ketika fulan ini sudah tiada. Oh, sudah tidak ada lagi orang-orang yang mengganggu di masyarakat kita. Senang. Namun bagi seorang muslim yang hakiki, ketika dia meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan kesan-kesan yang baik pada orang yang dicintainya. Yang terakhir, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari pensil. Pensil itu makin dirawat, makin lama makin digunakan, makin dirawat, dia akan habis, tidak tersisa. Begitulah manusia. Sepanjang apapun umurnya dia akan meninggal. Sebagaimana hebatnya dia akan meninggalkan dunia.
Sebanyak apapun kekayaan yang dimilikinya, dia akan meninggalkan dunia ini. Kalau tidak ada amalan, kalau tidak ada hal-hal yang disedekahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, betapa banyak kebaikan yang Engkau perintahkan namun kami masih meninggalkannya ya Allah. Ya Allah, betapa banyak keburukan, kemaksiatan yang Engkau larang namun itu yang masih kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, kami yakin bahwa ampunan lebih luas daripada dosa-dosa kami. Maka ampunilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Ampunilah kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Kami hamba-Hamba-Mu yang lemah, yang mengharap ampunan dari-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.